Basa. Pengertian basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Ion hidroksida dapat bereaksi dengan ion hidrogen atau H positif yang bermuatan positif, sehingga membentuk air atau H2O yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Jika asam disebut sebagai donor proton, maka basa dapat disebut sebagai aseptor proton. Karena senyawa basa menerima ion H positif atau proton yang berasal dari asam. Contoh, reaksi pelepasan ion hidroksida atau OH negatif dari senyawa basa atau NaOH atau natrium hidroksida. Jika senyawa basa NaOH dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi Na positif ditambah OH negatif. Basa terdiri dari kation atau ion positif dan anion OH negatif atau ion negatif. Untuk penamaan basa, kation atau ion positif ditulis sesuai dengan nama unsur atau senyawa tersebut. Kemudian, diikuti penamaan ion OH negatif yang dibaca hidroksida. Contoh, KOH dibaca kalium hidroksida. CaOH 2 kali dibaca kalsium hidroksida. Ciri-ciri senyawa basa. Sifat-sifat pada senyawa basa antara lain: 1. Terasa licin jika terkena kulit. Tetapi, lama-kelamaan akan menjadi panas atau iritasi sehingga bersifat kaustik. Artinya, dapat merusak kulit kita. Hal ini dapat dirasakan ketika mencuci pakaian dengan bahan-bahan basah seperti deterjen, dapat menimbulkan luka pada tangan. Contoh lain, kaki dan tangan para pekerja bangunan juga sering mengalami luka, dikarenakan seringnya terkena semen dan kapur yang banyak mengandung senyawa basah. Oleh karena itu, jika kamu bekerja dengan bahan-bahan yang mengandung basah, sebaiknya menggunakan sarung tangan. 2. Mempunyai rasa pahit atau getir. Ingat, sebagaimana senyawa asam, kamu juga tidak boleh merasakan senyawa basa dengan memakai mulut. Karena banyak senyawa basa yang berbahaya. Contoh senyawa yang berbahaya, natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, dan amonium hidroksida atau NH4OH. 3. Tingkat keasaman atau pH lebih dari 7. 4. Dapat menghantarkan arus listrik karena menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif dan sisa basa yang bermuatan positif. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga termasuk larutan elektrolit. Sebagaimana dengan senyawa asam, senyawa basa juga dibedakan menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Kuat lemahnya suatu senyawa basa tergantung pada kemampuan senyawa basa tersebut dalam melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. A. Basa kuat, yaitu senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak. Contohnya, natrium hidroksida atau soda api atau NaOH, kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali, kalium hidroksida atau KOH, magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali, barium hidroksida atau BaOH 2 kali. B. Basa lemah, yaitu senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah sedikit. Contoh, gas amonia atau NH3, aluminium hidroksida atau AlOH3, amonium hidroksida atau NH4OH. 5. Telah kamu ketahui bahwa kertas lakmus merah, jika dicelupkan ke dalam larutan asam, akan tetap berwarna merah. Sebaliknya, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, akan berubah warna menjadi merah. Sebaliknya, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, tetap berwarna biru. 6. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air, yang dikenal dengan reaksi penetralan. Contoh, senyawa basa natrium hidroksida atau NaOH ditambah asam nitrat atau HNO3 akan terurai menjadi NaNO3 atau merupakan garam ditambah H2O atau air. 7. Bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan endapan dan senyawa logam. Senyawa basa dapat bereaksi dengan sebagian logam seperti magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, aluminium atau Al, dan beberapa logam yang lainnya membentuk suatu endapan putih. Contoh, 2 molekul unsur magnesium atau Mg ditambah ion hidroksida atau OH menghasilkan endapan MgOH 2 kali yang terdiri dari 1 atom magnesium dan 2 ion hidroksida. Basa dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan zat asam, zat basa juga dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh basa dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Amonia. Rumus kimianya NH3, terdapat pada pembersih debu. Aluminium hidroksida. Rumus kimianya AlOH3, yang bermanfaat untuk obat sakit mah, serta bahan pembuat deodoran. Amonium hidroksida. Rumus kimianya NH4OH, bermanfaat sebagai pembersih perabotan rumah tangga, seperti kaca dan lantai, serta sebagai obat pembasmi ketombe. Kalium hidroksida. Rumus kimianya KOH, bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan sabun bayi, serta elektrolit pada baterai. Kalsium hidroksida. Rumus kimianya CaOH 2 kali. Terdapat pada air kapur untuk menjernihkan air, serta digunakan oleh para petani untuk mengurangi keasaman tanah. Magnesium hidroksida. Rumus kimianya MgOH 2 kali. Terkandung dalam obat sakit mah. Natrium hidroksida. Rumus kimianya NaOH. Bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan sabun mandi, dalam proses pembuatan pupuk, serta pembersih pipa.